tafsir ketika dimulai dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, pujian kepada Allah dan bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, di sini Al-Imam Abu Laits bilang Alhamdulillahilladzi hadana li kitabih. Ya Allah, segala puji bagi Allah SWT yang memberi kita hidayah melalui kitab sucinya. Wa faddalana ala sairil umam bi akrami ahbabih. Dan kita dijadikan sebagai umat yang paling mulia, umat yang paling baik, umat yang paling istimewa dengan hadirnya baginda Nabi Muhammad SAW. Sampai Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Ente dijadikan, kita ini semua dijadikan umat Nabi Muhammad umat yang paling mulia, yang paling baik, ukhrijat linnas, dari pertama kali Nabi Adam diciptakan sampai hari kiamat. Umat ini umat yang paling baik. Tapi ingat, umat yang paling baik ini diikat sama Allah Subhanahu wa taala dengan sebuah tugas. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Tugasnya umat ini. Jangan kita kepingin jadi umat yang paling baik, tapi kita melalaikan tugas kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Enggak bisa. Ya. Tuh, ta'muruna bil ma'ruf. Kita amar ma'ruf nahi mungkar 1001 cara. Bisa jadi guru, bisa jadi dai, bisa jadi pengusaha, bisa dengan pikirannya, bisa dengan jasanya, ya kan? Bisa dengan jiwanya, banyak 1001 cara. Wa tanhauna 'anil munkar, dan kita meninggalkan semua larangan Allah Subhanahu wa taala dengan cara-cara masing-masing. Tapi yang terakhir, tugas yang paling berat, wa tu'minuna billah. Sudah, ini iman kepada Allah derajat yang sangat istimewa. Kita semuanya belajar. Rukun Islam berapa? Ada 5. Rukun iman berapa? Ada 6. Rukun ihsan berapa? Ada 1. Artinya apa? Boleh ini orang menjadi muslim, belum tentu dia beriman. Boleh dia menjadi muslim dan mukmin, belum tentu dia ihsan. Karena level mukmin lumayan tinggi, levelnya muhsin, ihsan lebih tinggi lagi. Makanya kita diajarkan rukun Islam 5, antasyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah. Terus habis itu sholat, zakat, puasa, haji jika mampu. Ya kan, ini rukun Islam. Ya. Tapi ketika kita bahas rukun iman, antu'mina billah, beriman kepada Allah, wa malaikatih, wa kutubih, wa rusulih, wa bil yaumil akhir, wa bil qadri khairihi wa syarrihi. Ini semua harus kita beriman. Harus beriman. Kalau beriman itu kita yakin 1000%, bukan 100 lagi. Apa yang Allah mau, apa yang Allah kehendaki, apa yang Allah takdirkan, itu benar-benar ada. Kita iman kepada Allah. Ada enggak Allah? Kita enggak bisa melihat Allah, tapi kita harus yakin dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita harus beriman kepada malaikatnya. Ada enggak yang pernah melihat malaikat? Enggak pernah ada. Nah, kecuali Allah membukakan mata batinnya. Ya kan? Dan itu mungkin 1.000.000 orang. Tapi kita harus yakin dan harus beriman kalau malaikat itu ada. Dan beriman kepada kitab-kitab suci yang Allah turunkan. Saya mau tanya, kitab suci Allah Subhanahu wa taala itu ada berapa? 4. Ada yang tahu? Zabur, Taurat, Injil, Al-Quran. Nah, ini harus kita beriman bahwa ini kitab dari Allah Subhanahu wa taala, diturunkan melalui para rasulnya. Ya kan? Kita enggak mendapatkan itu semua, tapi kita harus beriman dan beriman kepada Rasulullah SAW dan rasul-rasul dan nabi yang sebelumnya. Ya kan? Dan beriman kepada hari kiamat, hari terakhir,
Harus ada, mau nggak mau kita bakal dapetin itu semua. Dan beriman kepada wabil khair wabil qadari khairihi wa syarrihi, takdirnya Allah, maupun baik atau buruk. Itu iman, harus dalam keimanan kita, ya kan? Terus ini levelnya iman. Level ihsan yang paling terakhir, anta abudallaha ka'annaka tarah, fa illam takun tarah fa innahu. Ini level orang muhsin itu sudah tinggi sekali. Sudah dia benar-benar berkiblat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia beribadah, dia bermuamalah, dia pernah karena Allah. Ya, seakan-akan Allah itu menguasai dia dan dia, Allah itu melihat. Fa in lam takun tara, kalau kita ini sebenarnya tidak melihat Allah itu menguasai kita. Fa innahu yarak. Ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala benar-benar Maha melihat segalanya. Nah, jangankan pikiran, isi hati kita Allah mengetahui. Makanya hati ini harus bersih. Boleh lidah manis, boleh, tapi hati nggak manis, Allah Maha tahu. Ya. Terus katanya Al-Imam, qala al-faqih wa sallallahu ala sayyidina Muhammad rasulul mustafa wa nabiyul mujtaba wa ala alihi wa itratihi tayyibin wa ashabihi wa ala ashabihi wa ummati ajma'in. Setelah bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad dan para sahabatnya dan para keluarganya. Qala al-faqih az-zahid al-alim al-amil Nasr bin Muhammad bin Ibrahim as-Samarkandi radhiyallahu ta'ala anhu wa ardhah, inni lamma ra'aitul wajiba ala man razaqahu Allah ta'ala al-ma'rifata fil adab wal hadda fil ilm wal nadra fil hikam wal mawa'id wal hubub ala siyaris salihin wa ijtihad al-mujtahidin fi dhatillahi subhanahu wa ta'ala bima nataqa bihi kitabullah id'u ila sabili rabbika bil hikmah wal maw'idah al-hasanah wa bima waradat bihi sunnah wa huwa ma rawiya an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولنا بالموعظة أحيانا مخافة السامة علينا. Sebab daripada Al-Imam Nasr bin Muhammad As-Samarkandi mengarang kitab ini, beliau menerangkan di sini. Dia bilang, ketika saya melihat kewajiban bagi seorang yang mana diberi rizki dari Allah Subhanahu wa ta'ala, al-ma'rifah bil adab. Ilmu ini adalah rizki. Seseorang diberi rizki sama Allah untuk mengetahui ilmu tentang adab, tentang akhlak, budi pekerti. Wal hadda fil ilm, dan keberuntungan dalam ilmu apa saja. Wal nadhar fil hikam wal mawa'id, dan dia punya pandangan terhadap hikmah-hikmah, terhadap mau'idhah, terhadap nasihat, ya kan? Wal wuquf ala sayri salihin, dan dia bisa mengambil langkah jalan pada orang saleh, ya. Wajtihad al mujtahidin fi dzatillahi subhanahu wa ta'ala, dan dia memperjuangkan dirinya atas jalannya Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana Allah berfirman, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izah al hasanah. Ini perintah dari Allah. Disuruh kita berdakwah dengan 1001 cara. Tapi dengan cara apa? Sabili rabbik, jalan di jalannya Allah Subhanahu wa ta'ala dengan hikmah, dengan mau'izah yang baik. Nah, mengambil sikap arti daripada ayat tersebut, Al-Imam Nasr bin Muhammad As-Samarkandi mengarang kitab ini agar dia mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari dasar itu ayat, dia mau mengarang sebuah kitab, mengumpulkan sebuah hadis, mengumpulkan sebuah hikmah, mengumpulkan sebuah cerita, mengumpulkan sebuah ayat suci Al-Quran tentang ilmu-ilmu yang Allah berikan kepada dia untuk orang lain bisa bermanfaat. Dan mudah-mudahan apa yang dia kumpul bisa menjadi manfaat untuk kita. Amin ya rabbal alamin. Ditambah lagi oleh beliau dengan hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala
Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yatakhawwalna bil mau'izah ahyanan makhafat as-samat alaina. Kadang-kadang ketika Rasulullah berkumpul sama para sahabat, suka memberi nasihat, suka memberi hikmah, suka memberi mau'izah, ceramah, tapi enggak selalu. Ahyanan. Kenapa? Makhafat as-samat alaina. Takut yang hadir bisa bosan, bisa jenuh, bisa ngantuk. Nah, ketika dilihat ini momen yang pas, tentang misalnya kalau sebentar lagi kita akan menghadapi bulan puasa, misalnya nih, keutamaan bulan puasa, sama Rasulullah diterangkan, barang siapa yang berpuasa bersungguh-sungguh, beristihad di 10 hari pertama, apalagi 10 hari kedua, apalagi 10 hari terakhir, misalnya kayak gitu. Kenapa? Agar memberi kita semangat. Tapi Rasulullah tidak memberi itu setiap saat. Ahyanan. Kadangkala dilihat, oh ini jamaah sedang lesu nih. Misalnya nih sahabatnya disuntik nasihat sama Rasulullah. Oh jamaah sedang melempem ini, disuntik mau'izah sama Rasulullah. Agar apa? Agar benar-benar kita semangat dan dapat motivasi dari Rasulullah SAW. Dan kita lupa mengupas tentang judul kitab ini. Ini kira-kira berapa menit lagi ya? 5 menit. Tentang judul kitab ini. Ini namanya Tanbihul Ghafilin. Tanbihul Ghafilin ini artinya memperingati orang yang lalai, yang bingung, yang pikirannya kacau, ya, orang yang ghafil, dia nggak punya arahan, ya. Ini disentil sama kitab ini. Orang yang lalai sini, disentil, dikasih hadis, dikasih mau'izah, dikasih nasihat, dikasih ayat. Ingat, kenapa? Karena ada ayat suci Al-Quran, fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Ingatkanlah mereka, karena peringatan tersebut menjadi manfaat untuk kita, untuk seorang mukmin. Nah, kalau bukan seorang mukmin, dia nggak akan mendapatkan. Masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Iya, kalau keluar bisa lewat. Kalau misalnya nggak mau masuk, nggak masuk sama sekali. Waliyadzubillah. Berat. Ya. Alhamdulillah kita bisa hadir dalam kajian sallallahu alaihi Muhammad. Mudah-mudahan majlis ini menjadi majlis yang barokah, mendapatkan manfaat untuk kita dunia dan akhirah. Dan kita doakan sahibul majlis menjadi istiqomah, mendukung majlis ini sepenuh-penuhnya, membantu para jamaah sebaik-baiknya, menjadikan jamaah ini menjadi jamaah yang dicintai oleh Rasulullah SAW. Amin. Dan mendapatkan husnul khatimah fid dini wa dunya. Amin ya rabbal alamin. Jama'tu fi kitabi hadza syai'an minal mawa'id wal hikam syafiyan lin-nadhir fi. Dia berharap, kata Imam Nasr, dia berharap saya mengumpulkan dalam kitab ini sedikit daripada mau'izah, sedikit daripada hikmah, ya, syafiyan lin-nadhir fi. Nih, mudah-mudahan yang bisa melihat atau membaca kitab ini mendapatkan obat. Bisa obat jasmani, bisa obat rohani, bisa obat mental, bisa obat raga. Kenapa? Kita ini penuh dengan penyakit. Makanya bisa mendapatkan segala obat dari kitab ini. Amin ya rabbal alamin. Wa wasiyati lahu an yanzura fihi bitadakkur wa tafakkur li nafsihi. Dan dia berwasiat untuk siapa yang bisa membaca atau mengaji kitab ini, pertama kali dilihat dia untuk bermuhasabah dengan dirinya. Jangan kita belajar ini terus udah pintar langsung menghukum orang lain, seperti yang ada di viral sekarang. Baru tahu alif bata sudah menjadi ahli hukum. Benar. Dan sudah baru bisa baca ayat Al-Kursi misalnya, dia sudah menjelaskan siapa yang ada di surga, siapa yang ada di neraka. Ini berat. Ilmu itu untuk diri kita pertama. Kalau diri kita itu benar, sudah menjalankan hukum Allah dengan baik, sudah mengamalkan apa yang dilarang oleh Allah, sudah mengamalkan apa yang diperintahkan oleh Allah,
baru kita menjadi orang yang bertakwa. Ya, wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan. Ini kuncinya. Kepingin hidup lancar, kita bertakwa. Gimana caranya bertakwa? Kita harus belajar. Kita harus mengukur diri kita dulu. Diri kita itu di rel yang benar apa enggak? Jangan kita mungkin sebentar di rel, sebentar di luar rel. Terus kapan bisa bertakwa? Ya. Fa inna Allah Ta'ala amarna bidzalika. Karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita semua atas hal tersebut. Kita belajar untuk diri kita. Nah, kita bisa lulus, baru kita ajak orang lain. Was sunnatu qad waradat fi. Dan dalam hadis Nabi Muhammad SAW juga ada, qala Allah Ta'ala kunu rabbaniyina bima kuntum tu'allimuna al-kitaba wa bima kuntum tadrusun. Ini surat Al-Imran ayat 79. Jadilah orang yang beramal dengan apa yang diketahui oleh kita. Dari mana? Dari kitab suci Al-Quran, dari hadis-hadis baginda Nabi Muhammad, dari pelajaran sama guru kita, ya. Wa qala fi ayatin ukhra innama yakhshallahu min ibadihi ulama. Nah, Allah pernah bilang tidak ada orang yang bisa takut sama Allah Subhanahu wa taala sesungguhnya kecuali para ulama. Kenapa para ulama? Karena mereka paham mana yang hak, mana yang batil, mana yang wajib, mana yang haram, mana yang makruh, mana yang dosa, dan seterusnya. Mereka paham mana yang baik, mana yang tidak, mereka paham. Tapi orang kalau bukan alim, tahu dari mana dia? Tiba-tiba dia sudah lahir, terus jadi manusia besar, terus ente takut nggak sama Allah? Takut. Dengan cara apa? Nah, pokoknya takut, ya nggak bisa. Harus dengan ilmu. Man arada dunya fa'alaihi. Siapa yang mau menuntut dunia, dia harus belajar dulu. Wa man arada al-akhirah fa'al. Dan siapa yang mau minta akhirat, harus dengan ilmu juga. Wa man aradahuma, kepingin dunia dan akhirat, kita harus belajar juga. Innama yakhshallahu min ibadihi ulama. Wa qala Allah Ta'ala li nabiyhi ya ayyuhal mudaththir qum fa'andir wa rabbaka fakabbir. Ini pesan dari Allah SWT untuk Nabi Muhammad SAW. Ya ayyuhal mudaththir. Mudaththir ini kepada Rasulullah. Qum fa'andir. Ente jalan, peringati umatmu ini, ajarkan umatmu ini. Berarti ini tugas. Innama al-anbiya lam yuwarrithu dinaran wala dirhaman. Para nabi gak pernah mewarisi harta. Gak ada emas, gak ada perak, gak ada uang, gak ada sertifikat tanah, gak ada. Wa innama warratul ilm. Tapi mereka mewarisi hanya ilmu. Ilmu dari Nabi Muhammad kepada sahabat, dari sahabat kepada tabi'in, dari tabi'in kepada generasi sampai ke sekarang. Ini ilmu, ini warisan dari Nabi Muhammad SAW. Jadi kita mendapatkan warisan ini, kita belajar sungguh-sungguh, kita fahami sungguh-sungguh, dan kita ajarkan orang-orang yang mau belajar. Ini tugas dari Nabi Muhammad SAW. Wa qala Allah Ta'ala fadzakkir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Wa ruwiya 'an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala tafakkur sa'ah khair min ibadati sanah. Sampai Allah Nabi Muhammad bilang 1 jam kita berpikir tentang ilmu yang Allah berikan kepada kita, tentang makhluk Allah, tentang ciptaan Allah. Ini memikirkan hal ini 1 jam lebih baik daripada ibadah 1 tahun. Ya Allah, betapa hebatnya Allah Subhanahu wa taala mendirikan langit tanpa tiang. Ini ilmu. Menggantung bumi tanpa ada tali atau fondasi. Memutarkan bulan, memutarkan. Ya Allah, luar biasa. Apalagi kalau kita melihat makhluk-makhluk Allah, bagaimana dia bisa hidup. Semut yang gak bertulang bisa hidup. Luar biasa. Nyamuk yang gak bisa kita tangkap bisa hidup dengan caranya. Ini makhluk Allah. Nah, kita bertafakur
Luar biasa Allah SWT. Ini tafakur ini lebih baik daripada ibadah 1 tahun. Ibadah aja 1 tahun, tafakur aja lebih baik. Wa min a'radi 'anil nazar fil hikam wal mawa'id wa siyar as-sakhl la ya'zu 'an ihda khaslatayn. Sudah ada nih. Kita berhenti sampai di sini. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan apa yang kita buka kitab Tanbihul Ghafilin menjadi kitab yang penuh barakah, penuh manfaat untuk kita semua. Allah maj'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la minna wa la ma'na syaqiyyan wa la mahruma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. جزاكم الله خيرا.